Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'allum ta'lim wa fadl istifadah wa nawaitu ittifaq tadrib hatta ala al-masjid bi kitabillah wa sunnat ar-rusul wa du'a ila al-huda wa dalalat al-khair ittiba' mardatillah wa kulli thawabih. Allahumma aminna bil ilm wa zayyinna bil ilm wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma ya man fuqa al-kalam wa a'ana wa alaikum Allahumma al-kalam wa a'ina alaih wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang insyaallah sudah berangkat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat ketenangan, kenyamanan, keamanan, nikmat bermacam fasilitas kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Bahkan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, mungkin kita atau banyak di dalam Islam bukan hanya belum bersyukur kepada Allah, bahkan mengkufuri nikmat Allah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan untuk taat, bahkan sebaliknya kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW memberikan ampunan kepada kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan menjadikan hari ini dan esok dan seterusnya kita menjadi hamba Allah yang muttaqin yang istiqomah dalam ketaatan. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana
Rabiul Awal, bulan yang menjadi agung dan mulia dikarenakan beliau Rasulullah. Dulu sebelum lahir Nabi Muhammad, Rabiul Awal ini adalah bulan yang biasa tidak berlebihan. Jadi dalam Islam itu ada bulan yang berlebihan, ada hari yang berlebihan, ada waktu yang berlebihan. Tapi tidak ada dalam Islam ada bulan hari atau waktu balak dan musibah. Bulan siang, waktu siang, hari siang tidak ada dalam Islam. Keburukan, musibah, kesialan itu akan muncul pada diri siapa kita kalau itu bermaksiat kepada Allah. Kalau itu melanggar syariat Allah, berbuat boleh baik terhadap diri sendiri yang memaksiati, apalagi berbuat boleh kepada orang lain. Nah, siang bakal datang, keburukan bakal datang. Terlepas orang yang kezalimin orang itu atau tidak, Allah murka. Allah murka. Nah, itu adalah Allah di dalam bulan-bulan yang sekarang itu sudah dijadikan bulan Islam, tahun Islam. Dulu sebutan memang bulan Arab. Sebelum datangnya bulan tahun Hijriah, sebutan bulan Muharram, Syawal, Rabiul Awal sampai selesai ketemu dengan Zulhijjah itu sudah ada dari sebelum datang Rasulullah. Bulan Muharram sudah dikenal sebagai Asyurul Hurum dari zaman Jahiliyah. Sudah dikenal dari zaman Jahiliyah. Bulan Ramadan mereka pun sudah tahu tentang agama Ramadan sudah ada dari zaman Jahiliyah. Tapi bulan Ramadan ini tidak ada nampak satu kelebihan. Namanya Allah pilih dan kata Allah bulan Ramadan ini disitulah Rasulullah SAW dilahirkan. Sehingga tidak ada pandangan orang mengatakan Rasulullah kalau lahir di bulan Rajab, bulan Asyurul Hurum. Rasulullah beliau akan lahir di bulan Muharram, tidak. Rasulullah beliau akan lahir di bulan-bulan yang memang sudah mulia sebelumnya, tidak. Tapi Rasulullah dilahirkan di bulan yang waktu itu belum ada nampak sesuatu yang lebih dari Allah kemuliaan. Terlahirlah ketika Rasulullah Nabi Muhammad. Maka kenapa rahimahullah sehingga kami tidak bercerita tentang sejarah kehidupan lahir Rasulullah yang lebih insyaallah kita dengan ini akan kembali menyambut bulan-bulan awal ini dengan mengadakan perayaan-perayaan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kapasitas besar atau kecil itu berusaha untuk mengikuti protokol Covid dan apa yang diarahkan oleh pemerintah dan petugas kesehatan. Namun bukan lagi tidak boleh berkumpul untuk merayakan kegiatan Maulid Nabi, majelis taklim, zikir dan lain-lain. Maka rahimahullah keberadaan Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik dari situ sambung cerita tentang musibah. Rubuh akhir dikatakan hari bakal musibah balak datang, bulan Syawal datang, bulan musibah balak datang. Alhamdulillah
wahyu datang kepada Rasulullah. Di antara wahyu-wahyu itu begitu banyak dalam Al-Quran kita dapatkan isi Al-Quran itu kata ulama lebih dari 23 ataupun ketika mencapai isinya cerita hikayat tentang kehidupan para nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah, termasuk juga cerita tentang orang-orang soleh yang hidup sebelum Rasulullah, menceritakan tentang orang-orang kufur kafir yang menentang para nabi dan juga orang-orang yang fasik, bukan mereka menentang itu tapi melanggar syariat Allah, diceritakan dalam Al-Quran. Masyaallah dari Allah, Nabi dapat terus wahyu dari Allah menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan sedang mengazab, menghancurkan, membinasakan kaum daripada orang-orang dulu yang kafir yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kaum Nabi Allah Nuh, kaum Nabi Allah Musa, kaum Nabi Allah Nuh yang Allah hancurkan, Allah binasakan mereka. Banyak lagi contoh-contoh. Kaum Thamud, kaum Lut, Sodom, ya, kaum Lut alaihissalam. Itu mereka kepada Allah karena durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi-Nya. Setelah diingatkan, ditegur, dinasihat, datang hidayah mereka tidak mau terima, maka Allah datang binasa kaum Nabi Allah ditenggelamkan oleh Allah, kaum Nabi Allah dibinasakan oleh Allah, kaum Nabi Musa dari laut dan masuknya ditenggelamkan Allah di Lautan Merah. Nah, ini kejadian semua musibah yang hebat ini, bala yang hebat ini, Allah turunkan azab ini di hadapan para nabi dan rasul itu. Kejadian ini disaksikan oleh nabi-nabi tersebut bagaimana Allah berkata orang-orang yang berhak kepada Allah dan Rasul. Bahkan Nabi Allah Nuh menyaksikan sendiri bagaimana anak dia sendiri ditenggelamkan oleh Allah yang berusaha bersama naik ke gunung, ternyata air mengalir di gunung tenggelam dan Allah menyaksikan. Nabi Musa menyaksikan bagaimana Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah, menyaksikan. Begitupun nabi-nabi lain mengalami hal seperti ini. Nah, Rasulullah yang rahmatan lil alamin. Wa ma'asallam ya rahmatan lil alamin. Bukan khawatir sedih terhadap apa yang bakal menimpa umat, tetapi Nabi juga ketika mendapatkan wahyu dan teringat dengan apa yang Allah sampaikan tentang keadaan umat terdahulu yang diazab Allah karena durhaka kepada Allah dan nabi-nabinya. Sementara nabi-nabi itu apa hidup bersama mereka. Maka Nabi Muhammad khawatir jangan sampai Allah pun akan memperlakukan itu kepada orang kafir yang hidup menentang Rasulullah di zaman hidup Rasulullah. Karena nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh dan Ulul Azmi, Nabi Musa dan Ulul Azmi, Nabi yang sangat dicintai Allah, tapi diazab Allah kaum yang durhaka di depan mata mereka. Mereka masih hidup. Dan Rasulullah yang begitu luas dan sanggup memikir itu kalau sampai terjadi pada orang-orang yang berdolim dengan Muhammad, orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menangis apa hadis Rasulullah, nangis Rasulullah, nangis takut kalau azab itu turun di hadapan Nabi. Maka Allah memberi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa ma kana Allahu ya'budu wa anta fihi. Ini kelebihan Nabi Muhammad, Pak. Dibandingkan nabi-nabi yang lain, kita tak boleh mencela nabi-nabi dari merendahkan pun, jangan sampai kepada siapapun nabi-nabi Allah. Tapi kita tidak dilarang mengaku dan Allah bahkan menyebutkan mengaku kalau Nabi Muhammad the best of the best, paling hebat nabi, pemimpin dari semua nabi dan rasul. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Wa ma kana Allahu ya'budu wa anta fihi. Wahai Muhammad, sungguh tidak akan pernah aku mengazab mereka sementara engkau masih hidup bersama mereka. Tapi bagaimana cerita Nabi Musa, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut, nabi-nabi yang Allah diazab Allah sementara Nabi itu hidup bersama mereka. Tapi ini tidak Allah berlaku kepada Nabi Muhammad. Begitu cinta kasih Allah kepada Nabi Muhammad dan mau itu terjadi pada Nabi Muhammad, menyaksikan kaum yang durhaka pada yang durhaka itu diazab oleh Allah. Gembira Rasulullah, tapi muncul lagi kesedihan bagaimana dengan umat. Kalau Rasulullah sudah wafat, Rasul masih hidup, Allah tidak akan mengazab. Tapi kalau Rasulullah sudah wafat, namanya bala itu al-bala yaum, maka kita disuruh nahi munkar. Kalau kita membiarkan satu kemaksiatan dari lingkungan kita, yang bakal datang bala yang Allah tentukan bukan untuk mereka yang kemaksiatan itu baik, tapi yang mendiamkan, membiarkan akan menuju
kita bisa dapatkan dengan apa? Ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah. Dengan satu dari ayat Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada kaum umatmu, kalau kamu ingin mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku kata Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah, kamu akan mencintai Allah. Sudah bisa dipastikan Pak, kalau sudah cinta, Bapak punya cucu Pak. Cinta kadang-kadang laki kita cinta sama anak sama cucu. Cucu kita main ke HP, ngepas ke HP. Paling kita, ya Allah cung, jangan cung. Dicobek beda. Karena pecinta. Jangan kita cuma